Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi kedengaran Pak Bakir? Alhamdulillah jelas ya. Maaf tadi ada cahaya kalian ini terpancar kemana-mana jadi sinyal ana langsung mati. Masya Allah, tabarakallah. Ahli surga ini memang begitu, berbahaya. Ketika berkumpul di satu tempat, matahari sudah tidak berlaku, apalagi bulan. Ini Ya. untung saya pakai peci nih, kalau nggak lebih bercahaya lagi sih. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini bisa membersamai para penghuni surganya Allah. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa diridai, diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rizki, dan insya Allah dilancarkan semua urusannya, usahanya, dan diberikan kesabaran bagi mereka yang di PHK atau yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan anggota keluarga. Mudah-mudahan insya Allah semua diberikan kesabaran karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terbaik yang akan bersabar dalam menghadapi ujian ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah dipertemukan di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam, dan itu nikmat terbesar kita yang kita miliki pada saat ini adalah kita masih dalam keadaan Islam dan keadaan iman. Mudah-mudahan insyaAllah sampai akhir hayat dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan insyaAllah kita semua dikumpulkan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah, para sahabat, para salafus salih, para awliya, dan orang-orang yang saleh lainnya. Alhamdulillah pertemuan di pagi hari ini sangat kita perlukan atau sangat kita inginkan, karena sangat mengharapkannya pada saat ini, karena pada saat ini kita memerlukan kehidupan ala Rasulullah SAW, apalagi pada saat sekarang ini itu kita tertimpa sebuah penyakit atau wabah yang berada di seluruh negara, hampir semua terpapar COVID atau mereka semua tertampar daripada COVID tersebut. Dan insya Allah kita semua berdoa mudah-mudahan insya Allah segera berlalu dan segera berakhir biar kita bisa beraktivitas kembali. Insya Allah pertemuan kita di pagi hari ini adalah pertemuan yang sangat mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya karena kita ingin meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Karena contoh terbaik, suri tauladan terbaik adalah baginda Rasulullah. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang mulia, suri tauladan yang baik. Maka karena kemuliaan, karena beliau menjadi contoh, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Qalam ayat keempat, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Engkau berada di atas puncak akhlak. Artinya bukan berbudi bekerti saja. Karena kalau berbudi bekerti itu bisa memiliki sebagian sifat, sebagian tidak. Tapi kalau berada di atas puncak, tidak ada lagi kecuali seperti orang kalau mendaki gunung. Itu kalau sudah sampai puncak, berarti itu yang paling atas. Maka Rasulullah di atas semua kemuliaan akhlak. Beliau itu sangat mulia akhlaknya. Tutur katanya, menjaga perasaan orang, selalu mendoakan orang. Sahabat berbahagia ketika bertemu Nabi. Sehingga mereka kalau berada di rumah Rasulullah SAW, mereka tidak mau pulang. Maka Allah menegur mereka dalam surat Al-Ahzab. Jika kalian duduk makan di rumah Rasulullah, ya, dan kalian ikut ngobrol bercerita, ya itu nadzalika yu'dzi rasul gitu ya. Ini menyakiti hati Rasulullah. Artinya beliau ini punya keluarga, punya kesibukan, beliau beristirahat dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala musta'nisina li hadits. Kalian ini ikut asik ngobrol
sampai kalian lupa diri gitu. Tapi mereka subhanallah sangat cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memperhatikan tongkatnya, ada yang mikirin siwaknya, ada yang mikirin sandalnya, ada yang mikirin wudhunya. Itu masing-masing subhanallah punya tugas. Nabi SAW kalau berbicara, mereka tunduk seperti ada burung di atas kepala mereka. Dan Nabi kalau menyuruh, memerintahkan mereka, mereka semua berebut siapa yang ingin melakukan perintah Rasulullah. Tapi Rasulullah begitu mulia akhlaknya, sehingga beliau ketika melakukan perjalanan bersama mereka, mereka ingin menyembelih satu kambing atau membuat kambing guling dan lain. Akhirnya Rasulullah SAW, ada yang bilang saya akan menyembelihnya, ada yang bilang saya kulitinya, ada yang bilang begini, ada yang masak, ada yang segala macam. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, dan wa ana alayya jam'ul hatab, saya akan mengumpulkan kayu. Ya Rasulullah, engkau cuma duduk manis saja gitu, nggak usah capek-capek gitu. Biarkan kami yang mengurusnya. Ternyata Rasulullah tidak mau merasa lebih mulia, lebih baik dari mereka. Padahal ya mereka pasti akan mengagungkan dan memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka merasa enggak, itu Rasulullah cuma hanya duduk saja gitu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengumpulkan kayu. Kenapa? Beliau ini tidak ingin lebih bagus daripada orang-orang lain. Beliau ingin sederhana, beliau ingin memuliakan para sahabat dan lain sebagainya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan akhlak. Beliau berada di tengah mereka, menghibur, menyenangkan hati mereka. Kemudian seorang sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali mengatakan, tidak pernah jumpa dengan baginda kecuali SAW itu tersenyum. Beliau bertemu saya dimanapun tersenyum. Dari sejak aku masuk Islam sampai ketemu beliau, berkali-kali ketemu, senyum. Padahal beban Rasulullah itu lebih berat daripada kita. Kita ini baru cuma 20 juta hutang, 10 juta hutang, anak baru 10 atau 20 gitu kan, udah bebannya kemana-mana, ya Allah pusing gitu kan, ketemu orang mukanya pucat, kayak udah mau sakaratul maut, ketemu orang mukanya masam, ketemu orang agak ani, ngapain gitu. Anda ini cuma ngurusin satu istri gitu kan, bukan 4 istri, satu istri 3 atau 5 anak. Kemudian Anda merasa beban. Ini Nabi ngurusin istri 9 istri, anak-anaknya SAW, umatnya. Dan Nabi ngurus semua. Dan Nabi SAW biasa aja, santai gitu kan. Kita ini yang, maka meninggal kita ini lebih muda gitu kan. Baru usia 30 udah meninggal, 40 udah meninggal. Kenapa? Merasa dia terbebani dengan beban dunia akhirat. Nabi yang bebannya lebih berat, Nabi SAW menempatkan sesuatu pada posisinya. Ketika berada di rumah, mikirin urusan keluarga, nggak usah mikirin urusan kerjaan. Ketika keluar dari rumah, ya mikirin urusan kerjaan. Ya, ketika masuk pintu rumah, ya udah lupa urusan kerjaan. Ingat keluarga. Kalau kita keluar dari rumah, pas kita keluar dari rumah, lepas urusan keluarga. Kenapa? Nanti dibawa beban kemana-mana. Jadi pekerjaan terlantar, keluarga terlantar, ini terlantar, semua selesai, semua habis begitu saja. Subhanallah. Maka yang kita harus ingin lakukan adalah kita benar-benar meneladani apa yang dilakukan Rasulullah SAW, apalagi dalam kehidupan beribadah, bernegara, kehidupan bersama tetangga, bersama sahabat, bersama istri, bersama anak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ingin lebih detail lagi. Biasa kan jarang kita dengar Nabi SAW, orang yang akhlak mulia, apa segala macam. Enggak. Kita mau lihat program Nabi SAW dalam sehari semalam seperti apa. Selama 24 jam, Nabi apa aja yang dikerjakan. Kalau kita tahu Nabi SAW menyampaikan nasihat sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai apa. Nah, bagaimana rutinitas setiap hari 24 jam yang dilakukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dilakukan? Yang harus kita ketahui bahwa Rasulullah SAW memberi contoh terbaik untuk bagaimana memanfaatkan waktu. Walaupun bebannya berat. Ya, saya sudah sampaikan tadi, Nabi ngurusin negara loh. Bukan negara kecil, negara besar. Banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang di kota Madinah demikian. Di Makkah juga dimusuhi, di Madinah juga ada orang munafik. Sampai Abdullah bin Ubay bin Salul. Banyak sekali yang beliau hadapi, tapi bagaimana beliau SAW bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala sendiri bersumpah dengan waktu dalam Al-Qur'an, karena itu sangat penting. Ya, modal hidup kita adalah waktu. Time is kalau di luar di Eropa itu time is money gitu ya. Kalau waktu itu adalah uang, karena mereka dinilai dengan uang. Per detik, per menit itu mereka dibayar.
Di Jepang itu hitungan. Kalau kita di Indonesia, Masya Allah, gaji, mau kerja, mau tidur, udah wassalamualaikum gitu aja. Ya, kadang-kadang Masya Allah masuk kantor sambil ngupasin apa gitu, bawang segala macam. Mak zaman sekarang kadang-kadang kalau di kantor sambil ngurusin masakan buat rumah atau ngurusin apalah gitu, atau kerjaan-kerjaan yang lain diurus. Padahal ini kan dibayar untuk ngurusin masyarakat. Tapi malah menyeret, membawa urusan-urusan yang lain di situ. Itu kan jadi gajinya syubhah. Bukan haram. Hanya mendekati haram saja. Bukan haram murni. Maka Rasulullah SAW, bagaimana beliau bisa memanfaatkan waktu? Ya, kalau mereka bilang time is money, kalau kita bilang time is life gitu. Waktu adalah kehidupan. Kehidupan itu adalah waktu. Karena kita dinilai dari waktu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan waktu, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar. Kemudian wal wadduha, demi waktu duha. Kemudian wal asri, menurut sebagian ulama tafsir waktu asar. Ya. Kemudian wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi waktu malam. Artinya setiap detik berharga. Ya. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia. Nikmat sehat wal farah. Nikmat waktu luang dan kesehatan. Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi mengatakan, la tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba, ya. Ada riwayat, ada hamba, ada riwayat Ibnu Adam, anak Adam. Sampai ditanya 4. Di antaranya adalah umurihi fima afna, an umurihi fima afna. Umurmu kau habiskan buat apa? Ya, saya kasih umur 60 tahun, 70 tahun, apa buat apa? Dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tapi sayang sekali, kita dikasih umur, kita dikasih waktu, tapi malah nongkrong. Sekarang ini handphone ini, Masya Allah, luar biasa. Ini jangan anak-anak muda itu. Aki-aki, nenek-nenek, sekarang pada main game gitu di handphone. Maka itu sesuatu yang mereka sia-siakan. Harusnya kan yang di atas 40 gitu, kayak Pak Bakir atau yang lain kan, itu kan udah bersiapkan amal. Kira-kira dalam sehari 100-200 rakaat gitu kan. Sebulan berapa sedekahnya, istighfarnya, salawatnya, karena kita udah menuju Allah, udah ya, menjawazal arba'in, sudah 40 ke atas itu udah harus mempersiapkan, ya. Kita doain semua panjang umur, sehat walafiat, husnul khatimah. Tapi yang kita harapkan adalah di atas 40 mau apa lagi gitu kan, sudah menikmati dunia, ya. Kita sudah berbahagia, sudah sama keluarga, sudah bekerja. Puluhan tahun kita kerja cari uang. Kita mikirin dunia. Kapan dunia mikirin kita? Kita mengejar dunia sebanyak-banyaknya. Ketika meninggal, dunia cuma kasih 2 meter doang kok. Nggak banyak-banyak. Walaupun harta kita Masya Allah. Walaupun harta kita Masya Allah, tabarakallah. Tapi tetap dunia itu memberikan cuma hanya 2 meter doang. Maka Rasulullah SAW sangat memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada beliau. Walaupun dibanding beliau itu sebagai utusan Allah, di samping beliau menjadi pemimpin, guru, orang yang menyampaikan syariat, yang memperdamaikan antara para sahabat, atau sebagai ayah, atau sebagai suami dan lain sebagainya. Tapi tetap Rasulullah benar-benar setiap detik beliau itu bermanfaat. Nah, kita mulai deh program Rasulullah seperti apa. Kapan mulai programnya Rasulullah? Programnya Rasulullah itu mulai dari sepertiga malam. Halo para jamaah, masih hidup semuanya insyaallah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat, panjang umur semuanya. Jadi Rasulullah programnya itu mulai ya dari sepertiga malam. Nabi SAW apabila bangun, ya, ketika beliau bangun, beliau itu sebenarnya berbeda dengan kita. Tanamu ainahu wa la yanamu qalbuh. Matanya tidur, tapi hatinya tidak. Dan itu kelebihan yang Allah berikan untuk beliau. Beliau itu melihat dari depan, melihat dari belakang, sebagaimana beliau melihat dari depan. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, luruskan saf kalian, karena aku melihat kalian dari belakang, sebagaimana aku melihat. Itu kan kelebihan yang Allah berikan. Ya, jangan bayangkan mana berarti Nabi punya 4 mata. Itu lebih, 4 mata itu cuma mas tukul itu atau apa. Itu beda urusan. Kalau Rasulullah SAW itu wahyu. Karena ada wahyu 24 jam dekat dengan beliau. Apapun yang ingin ada pelanggaran, ada apa, wahyu ini Allah Subhanahu wa taala langsung turun kepada beliau. Nabi mulai dari sepertiga malam, awal pertama beliau bangun,
berzikir kepada Allah, kemudian mengusap wajahnya, menghilangkan ngantuk yang ada di mata beliau atau di wajah. Ya, kita ini kadang-kadang bangun tidur udah 2-3 jam masih aja bekas ngantuknya ada di wajah. Ya, sampai ke kantor juga masih nampak itu, subhanallah ya Rabb. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan Nabi itu mengusap wajahnya, menghilangkan ngantuk dari wajah, kemudian beliau berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berdoa, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrih. Ya, segala puji bagi Allah yang memberikan afiat dalam tubuhku dan mengembalikan rohku lagi kepadaku, dan Allah mengizinkan aku berzikir kepadanya. Kemudian beliau berdoa, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang sangat indah sekali. Bagi siapapun ingin melakukannya, insya Allah akan bermanfaat bagi siapapun yang membaca zikir ini di tengah malam. Kalau kita baca zikir tersebut. Rasulullah SAW mengatakan tentang mereka yang bangun di sepertiga malam. Ya, mereka yang bangun di sepertiga malam, bahwa mereka itu berdoa dengan sebuah doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah zikir yang sangat indah dan diriwayatkan hadisnya oleh Imam sahabat Rasulullah Ubadah bin As-Samit. Rasulullah bersabda, "Man ta'arra minal laili." Ya, man ta'arra minal laili. Kemudian فقال حين يستيقظ يا فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Nah, saya ulangi sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfir li aw da'a ustujiba lah. Fa in qama fatawadda thumma shalla qubilat salatuh. Nabi mengatakan, barang siapa bangun pada malam hari kemudian dia berdoa, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berkata, ya Allah ampunilah aku, Allahumma ighfirli. Ataupun dia berdoa selain itu, niscaya dikabulkan doanya. Kemudian apabila dia bangkit berwudu lalu dia salat, maka Allah akan terima salatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih beliau, dan Abu Daud dalam Sunan, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi dan Imam Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan lain sebagainya. Semua ini meriwayatkan hadis tersebut. Coba kalau kita mengamalkan hadis ini, benar-benar kita bangun di sepertiga malam, kemudian kita baca doa tersebut, insya Allah Allah akan berikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Kemudian Rasulullah SAW sholat malam. Beliau SAW kemudian menggunakan siwak. Siwak itu salah satu sunnah. Di antara kelebihan siwak ini adalah mardatun lirrabbi matharatun lil fam. Siwak itu mendatangkan ridhonya Allah dan menjadi pembersih untuk mulut kita. Ya. Dan siwak ini di antara kelebihannya, subhanallah, di antara dalam kitab Al-Iqna' fi Hal Al-Fadh Abi Syija', matan dalam mazhab Syafi'i, dijelaskan di situ bahwa siwak ini memudahkan kita bisa melafalkan kalimat tauhid sebelum wafat. Dan amalan terakhir yang dilakukan Rasulullah ketika menjelang sakaratul maut, beliau menggunakan siwaknya sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan siwak sebelum berwudu, sebelum baca Quran, sebelum sholat, sebelum tidur, bangun tidur, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW bangun di sepertiga malam, mengusap wajahnya, menghilangkan rasa ngantuk yang ada di wajahnya, kemudian beliau berdoa, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau menggunakan siwak, wa yuqimul lail, kemudian beliau salat, sehingga beliau kakinya membengkak. Sampai ditanya oleh istri-istri beliau, ya Rasulullah, engkau diampuni dosanya oleh Allah.
yang telah lalu maupun yang akan datang. Buat apa engkau merepotkan diri gitu, membebani diri? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura? Bukankah aku ingin menjadi hamba yang lebih bersyukur? Kemudian terus Rasulullah berzikir, bermunajat, beristighfar kepada Allah dan mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala sampai mendekati waktu fajar. Kemudian kembali beliau ke kasurnya, berbaring sebentar gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbaring sampai terdengar suara azan Bilal bin Rabah. Kemudian Nabi SAW bangkit dan membaca asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan ketika ditanya tentang salat malamnya Rasulullah SAW, qala Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan tanamu aini wala yanamu qalbi. Mata saya tertidur tapi hati saya tidak pernah. Kemudian Rasulullah dan Sayyidah Aisyah mengatakan, beliau menceritakan bagaimana kondisi Nabi di malam hari. Karena Nabi itu ketika berada di rumah, yang mengetahui ini adalah istri-istri beliau dan anak beliau. Kata Sayyidah Aisyah, kana yanamu awwala, dia tidur di awal malam. Wa yaqumu akhira, beliau bangun di akhir malam. Beliau salat, kemudian kembali berbaring sebentar, sampai azan, beliau baru bangkit lagi. Fa in kana bi hajatun ightasal, apabila beliau sedang junub, beliau bermandi lebih dahulu. Wa illa tawadda'a wa kharaj, atau beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan salat. Fa idza kharaja min baiti, apabila beliau ingin melangkah dari rumahnya, beliau baca zikir keluar dari rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itulah yang kita harus senantiasa jaga, adalah zikir keluar dari rumah kita. Atau baca doa khuruj minal manzil, doa keluar dari rumah adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alai. Inilah doa baginda sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumah. Dan apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, beliau menyuruh Bilal untuk iqamat. Kemudian beliau SAW meluruskan saf-saf salat, kemudian beliau melaksanakan atau mengimami para sahabat dengan salat subuh. Selepas salat subuh, beliau duduk berzikir sampai terbitnya matahari. Ya, beliau SAW duduk berzikir sampai terbit matahari. Biasanya beliau habis salat subuh, beliau menghadap ke belakang. Ya, ini beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap ke belakang. Beliau menghadap ke belakang dan bertanya kepada sahabat, hal minkum ahad ra'a ru'yal lailah? Apakah ada di antara kalian yang sudah melihat mimpi semalam? Kalau sahabat nanti ada yang bilang seperti Ibnu Umar dan lain sebagainya, atau sahabat yang lain melihat mimpi, mereka ceritakan kepada Nabi. Lalu Nabi SAW menafsirkan mimpi tersebut. Nabi SAW menjelaskan mimpi yang ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Beliau SAW duduk berzikir, kadang-kadang duduk bersama para sahabat, tadarus, berbicara urusan mereka, atau urusan umat, atau urusan agama, atau mengajarkan mereka, atau memberi nasihat, atau mendengarkan keluhan mereka. Atau kadang-kadang beliau cerita-cerita, atau para sahabat cerita tentang masa jahiliyah gitu. Kemudian mereka tertawa, lalu Nabi SAW tersenyum, sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam duduk berzikir, ya, berzikir sampai terbit matahari. 15-20 menit kemudian beliau SAW laksanakan yang disebut dengan 2 rakaat isyraq atau syuruk yang kita salat atau kita laksanakan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahih dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna 3 kali. Pada saat kita ada kendala haji umrah saat ini, alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Ayo kita bisa melaksanakan amalan tersebut walaupun seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali bersama keluarga. Kita ke musalla atau ke masjid yang terdekat rumah, kita sholat subuh berjamaah, duduk berzikir. Cuma sejam, 1,5 jam duduk baca Quran, atau masing-masing baca 1-2 ayat, 3 ayat, ya, berzikir, baca zikir pagi dan lain sebagainya, duduk berzikir sampai terbit matahari. Kemudian insya Allah kita sholat 2 rakaat, tercatat pahala bagi kita haji dan umrah sempurna 3 kali. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW biasanya tidak lupa
untuk sholat duha. Ya, Nabi SAW, sholat duha itu pahalanya setara dengan 360 sedekah. Tapi sholat duha itu kebanyakan masyarakat dilakukan untuk rizki. Memang setiap sholat itu memudahkan rizki. Tapi sholat duha itu bukan tujuan untuk rizki. Sholat duha itu tujuannya adalah untuk sedekah untuk bersendian kita. Ya, itu sedekahnya bersendian kita setiap hari itu, anggota tubuh yang Allah berikan, itu sedekahnya dengan sholat duha. Ya, sholat duha kita lakukan. Subhanallah. Sholat duha ini, sholat yang disunahkan, paling sedikit 2 rakaat. Paling banyak sekitar ada 3 pendapat ulama. Ya, sholat duha ini dimulai dari kapan? Dari terbit matahari 15 menit, 20 menit, kemudian boleh sholat duha. Sampai menjelang zuhur 15 menit, 20 menit sebelum zuhur juga itu waktunya sholat duha. Beda dengan sholat syuruk atau isyraq. Sholat isyraq itu adalah sholat yang disyaratkan, ada syaratnya. Syaratnya apa? Di tempat kita sholat subuh berjamaah, kita di masjid, di musola duduk sholat, berzikir, itu kita nggak pindah, di situ aja. Baru itu sholat isyraq. Ada syaratnya. Apa? Duduk di tempat sholat. Tapi kalau sholat duha, di mana aja boleh. Mau jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 11 boleh, jam 10 boleh, bebas. Dan itu boleh di rumah, di musola, di kantor, di manapun kita berada, bebas. Sholat duha. Sholat duha paling sedikit 2 rakaat. Paling banyak ada 3 pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan paling sedikit sholat duha, paling banyak sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak ada yang mengatakan 8 rakaat. Ada ulama mengatakan pendapat kedua 12 rakaat. Yang ketiga ada ulama mengatakan bahwa sholat duha itu tidak ada batasnya, dan itu pendapat yang sahih wallahu a'lam. Bahwa sholat duha itu tidak ada batas. Silahkan mau 2 rakaat, mau 8 rakaat, mau 12 rakaat, mau lebih dari itu, silahkan. Waktu terbaik sholat duha itu antara jam 9 dan jam 11. Itu disunahkan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi SAW selepas sholat duha, beliau kembali ke rumahnya. Kan kita tahu Masjid Nabawi itu ada di sebelah rumah Nabi. Karena Nabi SAW dikubur di rumah Sayyidah Aisyah, atau di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Nabi SAW kembali selepas sholat duha, bertanya kepada keluarganya, istri-istrinya. Sebagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan, qala li Rasulullah dzata yaum. Suatu hari Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, hal indakum syai'?" Kalian ada makanan? Subhanallah. Qalat faqultu, "Ya Rasulullah, ma indana syai'." Kami belum ada makanan. Kami enggak ada. Kalau kita zaman sekarang ngambaknya bukan main. Marah, emosi. Masa jam segini belum ada sarapan? Waduh, keburu mati saya. Waduh, macam-macam kan persoalan yang dibahas. Apalagi anak-anak kita, waduh, luar biasa deh. Kayak udah kiamat. Ngambaknya bukan main. Atau suami, atau siapa gitu, saudara atau orang tua. Ini Nabi SAW lebih mulia kok. Padahal beliau dari sepanjang malam sholat, ibadah, artinya udah tenaganya udah ini. Perlu apa? Perlu makanan, perlu minuman. Akhirnya Rasulullah cuma bertanya, ala indakum syai'? Kalian punya apa? Enggak ada ya Rasulullah. Kalau kita ini, enggak ada sih, cuma ada bubur aja di luar. Masa bubur setiap hari? Yang lain dong gitu kan. Keburu makanan yang bergizi dong gitu kan. Astagfirullah. Akhirnya subhanallah, Rasulullah SAW coba bertanya, ada makanan enggak? Kata istri beliau, enggak ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ya udah kalau gitu, fa inni shaim. Aku ini puasa. Udah. Maka puasa sunnah itu tidak perlu niat dari malam hari. Siang hari boleh, itu hadis yang digunakan oleh para ulama dalilnya. Bahwa siang hari itu kalau seandainya kita udah jam 9, jam 10, kadang-kadang begitu saya. Subhanallah, kalau udah jam 10, jam 11, belum sarapan, ya udah terusin aja gitu kan. Mumpung ini udah beberapa jam, ya udah terusin aja mau ngapain. Atau turun, nggak ada makanan atau gimana, udah langsung diam aja. Ya puasa. Ya udah kita bikin makanan, nggak usah. Nanti anak puasa aja, niatnya puasa. Udah kelar kan. Nggak ada panjang lebar, nggak ada urusan, nggak ada ribut, nggak ada apa. Udah selesai. Ya. Tapi kalau pas hari itu divaksin, laparnya bukan main. Pas lagi puasa, habis divaksin, laparnya 1 kambing habis. Masya Allah, tabarakallah. Saya kurang tahu nih vaksin ini kok jadi ada ininya. Kok efeknya ke perut gitu ya. Astagfirullah. Jamaah-jamaah itu pas divaksin antara 2. Kalau nggak ngantuk, lapar. Sampai anak bilang, loh, saya pas divaksin kok lapar ya? Luar biasa. Apa ini salah-salah obat ini?
Apa dia kasih obat buat makan? Apa gimana? Nafsu makan apa gimana ini? Akhirnya subhanallah, saya untung lapar sehari. Saya punya jamaah itu katanya 3 hari dia lapar. La haula wala quwata illa billah. 3 hari. Kamu setiap hari disuntik apa? Gara-gara sekali suntik, untuk anak bilang untung 3 hari bukan 3 tahun. Kita makan bisa berlebih-lebihan, itu luar biasa. Akhirnya para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW kembali bertanya, ada makan? Nah, kata istrinya, enggak ada. Ya udah, Nabi udah niat puasa aja. Dan kadang-kadang dipersilahkan Nabi SAW, makanan, ya ada bubur, ada apa lagi itu, apa yang ada mereka persiapkan. Ini Nabi lagi dulu, ada sarapan, ada ya Rasulullah, mereka ambilin. Udah, ya, mereka kasih ke Nabi SAW. Nabi SAW, ma'aba ta'aman qat. Nabi tidak pernah mencela makanan apapun. Ya, ini ishtahu akalah wa illam ishtahi taraka. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau enggak, dia diam. Tahu lagi, ini lagi, masa itu lagi. Itu enggak. Ya. Akhirnya Nabi SAW, ma'aba ta'aman qat. Tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Ini ishtahu akalah wa illa taraka. Kalau beliau suka, beliau makan. Ya. Dan Nabi SAW itu sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau tidak, ya beliau biarkan. Kemudian Nabi SAW itu sepanjang harinya beliau SAW melayani keluarganya, berkhidmat. Ya, kadang-kadang berkhidmat untuk menjahit sandalnya, atau sepatunya, atau bajunya, atau memeras susu kambingnya. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Kadang-kadang sebagian suami atau sebagian anak atau keluarga, kalau disuruh untuk nyapu apa, aduh masa, Bu, aku nyapu. Dilihat orang, malu dong. Nampaknya dari pacaran sama anak tetangga, malu dilihat dia lagi nyapu, lagi nyuci piring, astagfirullah. Apalagi dia lagi pacaran ini. Insya Allah dilihat sama ini yang di depan rumah itu, malu dia, wah lagi nyapu, lagi jemur baju. Ya apa yang membuat malu? Nabi lebih mulia dari kamu. Nabi lebih mulia dari kita. Nabi SAW ngerjain tuh. Maaf, kadang-kadang suami itu bikin rusuh. Kancing baju aja copot. Ya Allah ya Rabb. Udah kayak Dajjal udah ada di tengah kita. Marahnya, ngambuknya bukan main. Ya kalau untuk masalah ini kancing, nanya aja. Ada kancing nggak? Ganti ini. Udah ambil jarum. Engkau iniin sendiri. Jahit sendiri. Udah selesai kok. Contoh ada perlu yang mau diambil. Kadang-kadang Masya Allah, kaos kaki, teriak sana, teriak sini, mana kaos kakiku? Padahal dia simpan di dalam sepatunya sendiri. Kan dia makin lama, gara-gara habis divaksin, jadi berubah. Jadi, astagfirullah. Ya, akhirnya rusuh, mana kaos kakiku? Padahal ada di sepatunya sendiri. Dia yang simpan kok. Ya Allah, habis dia marah, ujung-ujungnya minta maaf. Kenapa nggak dari awal berhati-hati? Santai aja dulu. Baru kita lihat, oh ini Masya Allah. Nah, maka ada sebagian istri kadang-kadang kalau ngeluh, ya Allah suaminya bukan main ya. Dan sebagian istri juga kurang tepat. Ya, apapun itu dia punya membantu atau pelayan, suaminya minta teh. Mbak, bikinin itu buat bapak ya. Nah, mbaknya bikin. Mbaknya yang nganterin ke suaminya. Akhirnya suaminya nanya, mana celanaku? Mbak, celana bapak di mana ya? Nah, ini Bu, dikasih. Akhirnya sebentar, Mbak, makanan buat bapak ya dipanasin ya. Iya Bu, dipanasin. Akhirnya suaminya bingung gitu, saya nikah sama kamu atau sama Mbak? Akhirnya ada seorang suami ngerjain istrinya, pegang tangan mbaknya, ayo Mbak kita ke kamar. Lah ngapain Pak? Ya tinggal itu doang. Saya nikah sama kamu apa sama mbaknya? Harusnya kan kalau saya minta kepada istri manggil mbaknya boleh, tapi barang itu diserahkan ke istri dulu. Dari tangan istri ke tangan suami. Bukan dari membantu langsung ke suami. Karena itu adalah Anda melayani suami. Bukan yang melayani adalah membantu gitu. Subhanallah. Itulah kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang harus ditangani dengan baik. Sebagaimana Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah mengatakan ketika ditanya apa yang dilakukan Rasulullah di dalam rumah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau itu ikut berkhidmat kepada keluarganya. Fa idza hadaratus shalah kharaja ila shalah. Ya. Nabi SAW kalau sudah tiba waktu sholat, kayak nggak mengenal mereka sedikit pun, kata istri Nabi, Sayyidah Aisyah. Ya, kayak Nabi tidak mengenal mereka. Kalau sudah azan, udah kayak Nabi nggak mengenal mereka sama sekali. Langsung beliau pergi sholat. Ya. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
Kana basyara minal bashar. Nabi SAW manusia, seperti manusia biasa, tapi SAW beda dengan manusia kita ini. Yufalli thawbah, artinya membersihkan pakaiannya dan memerah susu kambingnya, dan beliau melayani dirinya sendiri. Nabi melayani dirinya sendiri. Dan Nabi SAW kalau siang hari atau sore hari ada perlu sama umat atau sama sahabat atau jemaah, beliau menyuruh orang memanggil as-salatu jami'ah. Ya, as-salatu jami'ah. Kalimat as-salatu jami'ah itu biasa kalau salat Id, as-salatu jami'ah, salatul Id jami'ah, rahimakumullah gitu dan seterusnya. Artinya mengumpulkan orang. Karena salat Id itu nggak ada azan. Ya. Tapi gara-gara status salah satu pejabat kemarin, jadi rusuh katanya, masa dia bilang di status ada yang azan, ada yang apa di ketika salat Id, Pak Presiden Jokowi kemarin. Itu kan orang yang paham fikih nggak boleh mendebat itu, karena orang yang memanggil as-salatu jamaah itu disebut muazin. Muazin itu ada orang yang menyuruh, orang yang memanggil. Orang kalau nggak ngerti fikih, ya seenak-enaknya ngomong. Apalagi maaf, kalau seandainya nggak suka dengan sosok orang tersebut, dia pasti akan mencari kesalahan. Sedangkan itu bukan kesalahan, dalam fikih itu boleh kok. Orang yang azan disebut, orang yang iqamah disebut muazin. Muazin itu apa? Orang yang memanggil, orang yang mengajak. Ya, maka ketika orang yang mengumandangkan atau disebut Bilal, ya, itu Bilal itu adalah orang yang memanggil atau orang yang membaca zikir atau apalagi itu di antara sebagian mazhab gitu, sebagian masjid. Maka kalau dia manggil as-salatu jami'ah itu disebut muazin gitu, artinya memanggil orang, mengajak orang gitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW memberi nasihat atau nasihat kepada para sahabat. Ketika sholat zuhur tiba, beliau SAW sholat, beliau panjang di rakaat pertama. Ya, rakaat pertama itu biasa panjang. Kenapa? Biar orang bisa mendapatkan sholat jamaah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar orang Muslim bisa mendapati. Kemudian beliau rakaat kedua dan ketiga lebih pendek. Ya, Nabi SAW kadang-kadang tidur qailulah. Ya, Nabi bilang apa? Qilu fa inna syaitana la yaqil. Kalian tidur qailulah. Itu ada ulama bilang qailulah itu sebelum zuhur. Ada yang bilang habis zuhur. Kalau kita Masya Allah, tabarakallah, sebelum zuhur tidur, sehabis zuhur tidur lagi. Itu bukan namanya qailulah. Itu nggak ada kerjaan. Astagfirullah. Jadi tidur qailulah itu membantu orang untuk salat tahajud. Ya, maka Nabi bilang, syaitan itu tidak tidur siang. Syaitan itu 24 jam aktif. Masya Allah. Ya, kalau kita ini nggak tidur qailulah, kita ini pagi tidur, siang tidur, habis zuhur tidur, tidur gitu kan. Maka Nabi SAW tidur qailulah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencari kabar atau memeriksa kondisi keluarganya, sahabatnya, kadang-kadang datang dalam muamalah mereka di pasar dan lain. Sampai Rasulullah SAW melewati makanan orang yang jual kurma, kemudian ya Nabi masukkan tangannya di dalam, kok ini kok basah tuh kurmanya. Kata ya Rasulullah, ini kan kena air hujan. Kata Nabi, kalau gitu dong naikin, taruh di atas biar orang bisa lihat. Biasa gitu sampai sekarang di Indonesia maupun di Arab. Kalau kita lagi beli pisang itu di Arab itu atau ada mangga atau apa gitu, yang bagus-bagus ditaruh di depan. Hebat dia. Pinter ya. Yang bagus-bagus taruh di depan. Yang jelek-jelek di belakang. Pas dia bungkus, dia ngambil yang jelek. Kan kita nggak lihat karena itu bukan makanan, itu besar, tinggi di depan kita. Ini Masya Allah bukan main. Kalau kita yang bilang, Bu, Pak, jangan yang itu ya. Yang di depan aja itu kan bagus. Ngambek dia marah. Astagfirullah. Dan itu sering ada di mana-mana gitu ya. Luar biasa. Tapi Nabi SAW langsung marah. Nabi mengatakan, man ghasya falaysa minni. Kalau melakukan penipuan begini, curang begitu, nggak boleh. Itu bukan dari umatku. Kemudian Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, jenguk orang yang sakit, membantu orang yang lemah, orang fakir miskin, siapapun yang membutuhkan bantuan, Rasulullah pasti akan bantu mereka. Dan begitu amar ma'ruf nahi munkar, dan itulah kesibukan keseharian Rasulullah. Apabila sudah masuk malam hari, Nabi SAW sholat mengimami kaum muslimin dengan sholat isya. Kadang-kadang beliau sibuk begadang sama keluarganya atau menemani ada sahabat yang ada kesibukan atau ada urusan yang beliau SAW lakukan. Ya, maka kita dilarang untuk begadang kecuali 3 hal. Pertama, menemani keluarga atau menemani tamu atau belajar ilmu. Ada kajian sampai jam berapa gitu kan, nggak apa-apa.
Tapi kadang-kadang kita setiap malam begadang. Ya ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat gitu ya. Tapi saat ini udah terbalik kayak di Timur Tengah gitu ya. Orang malam hari itu begadang, siang hari tidur. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itulah kayak itu terbalik itu urusan kehidupan kita. Dan apabila Rasulullah SAW mau tidur, beliau dalam kondisi wudhu, kemudian beliau membersihkan ya kasurnya, mengipas kasurnya gitu ya. Karena takut ada binatang-binatang yang lepas beliau bangun tidur, ada binatang masuk, beliau nggak lihat itu. Itu sunnah yang diajarkan. Tapi sayang sekali, kita kadang-kadang kita pakai ini, sapu lidi itu kan buat bersihin kasur, itu sebenarnya sunnah. Kalau diniatkan dapat pahala kok. Seperti kita nutup pintu pada saat maghrib. Itu sebenarnya sunnah. Kenapa? Karena syaitan pada berkeliaran. Ya, maka itu sunnah. Tapi karena kita lakukan karena tradisi, ya maka tidak ada pahalanya. Kemudian Nabi SAW berzikir, berdoa, kemudian berbaring menghadap posisi sebelah kanan. Karena itu yang terbaik buat jantung, kata Imam Ibnu Jauzi, rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW berwudu, kemudian seperti wudu salat, kemudian menghadap kanan, beliau berdoa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, wa fawattu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, fa'in mutta min lailatika. Kalau Anda meninggal sehabis baca doa itu, Anda meninggal dalam keadaan fitrah. Dan jadikan ini kalimat terakhir kita yang kita baca. Kemudian Rasulullah mengingatkan, Allahumma inna akhadta ruhi farhamha, wa in arsaltaha rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu ibadaka as-salihin. Dan ini Nabi SAW membuka harinya dengan zikir, dan beliau mengakhiri hari dengan zikir. Bangun tidur, zikir, sebelum tidur juga zikir kembali. Kan hidup Rasulullah SAW sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa meneladani, yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berusaha memulai hari kita dengan zikir dan mengakhirinya dengan zikir. Zikir bangun tidur dan zikir mau tidur. Kemudian berbanyak zikir dalam seharian kita. Seperti zikir pagi dan petang, jangan ketinggalan. Ya, zikir pagi dan petang. Kalau antum baca zikir ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Setiap hari 3 kali tidak akan tertimpa penyakit atau bahaya. Kalau Anda sampai tertimpa bahaya atau penyakit pada hari itu, berarti Anda lupa baca zikir tersebut. Maka setiap hari itu punya wirid, harus punya zikir itu, jangan sampai lepas. Kalau Anda sampai tertimpa penyakit atau wabah atau bahaya, berarti pada hari tersebut Anda belum sempat baca zikir tersebut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' huwas sami'ul alim. Kemudian kita jaga zikir pagi dan petang. Dan zikir keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, kemudian kita zikir makan, zikir mau tidur, zikir tidur. Itu dalam setiap keadaan, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha menjaga sholat malam. Karena kemuliaan orang mukmin itu dengan sholat malam. Ya, dan jaga kalau bisa sholat syuruk, kemudian sholat duha, dan sholat qabliyah dan ba'di. Berusaha sebagian kaum laki-laki untuk sholat di masjid berjamaah, khususnya sholat subuh dan sholat isya. Kemudian habiskan waktumu dalam hal-hal yang bermanfaat, berkhidmat kepada dirimu dan kepada keluarga. Kemudian bergaul dengan banyak masyarakat, bantu orang yang membutuhkan, apalagi pada saat pandemi ini sangat membutuhkan, atau ada yang perlukan bantuan, kita ada kelebihan rezeki, insya Allah tidak akan sia-sia apa yang kita lakukan. Kemudian kita menjenguk orang sakit, mendatangi atau memenuhi undangan orang yang mengundang jika memungkinkan, pertemuan, berkhidmat, berdakwah kepada Allah, bantu para penghafal Quran, masjid, musola, atau para orang-orang yang fakir miskin atau anak yatim dan lain sebagainya. Mereka itu sangat membutuhkan, kita insya Allah bisa membantu mereka. Kemudian hidup untuk umat, insya Allah berusaha untuk menjadi pengajar atau belajar dan lain sebagainya. Atur waktu, ya, hidup kita ini untuk senantiasa meladani akhlak Rasulullah sebagaimana saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita dan dalam setiap langkah kita
bisa meneladani akhlak mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana kita bisa menghabiskan keseharian kita. Jangan lupa untuk terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan kita kepada Allah, karena insya Allah kita semua akan harapan kita semua adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Silakan kembali ke studio, Pak Bakir. Alhamdulillah, kita hampir 1 jam mendengarkan tausiah ya, reminder dari Syekh terkait dengan amalan sehari semalam yang dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Ada pertanyaan nih Syekh. Nah. Pertama, kalau sholat isyanya itu dilakukan sebelum sholat tahajud, jadi mungkin ditunda sholat isyanya itu apakah dibolehkan atau enggak? Karena terkadang kalau sudah sholat isya duluan lalu susah bangun tahajudnya tuh Syekh. Nah, itu Astagfirullah, kenapa susah? Gampang sekali sholat tahajud. Kalau bisa jangan lewat dari jam 12. Ya. Kalau bisa jangan lewat dari jam 12. Kalau Anda takut nggak tahajud, sholat malam aja. Sholat malam itu adalah sholat yang dikerjakan dari habis sholat isya sampai subuh, itu disebut sholat malam. Sholat tahajud itu adalah dikerjakan habis bangun tidur. Sebelum tidur sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, nggak apa-apa. Kalau Anda bablas, insya Allah. Nah, kalau Anda sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan Anda sholat sepanjang hari. Subhanallah, kan semua ada solusinya. Mau sholat tahajud gampang sekali. Ya. Kemudian, pertama, persiapkan niat. Persiapkan wudhu, ngatur jam, alarm, minum air yang banyak. Saya yakin tengah malam pasti bangun, gak bakalan Anda tidak bangun. Atur niat, pasang alarm, kemudian minum air yang banyak, minum aja 1 botol segini nih, lihat, segini, minum segini. Sebelum tidur, saya yakin Anda akan bangun malam berkali-kali. Itu yakin, itu mujarab ini, sudah pernah dicoba. Tapi jangan sampai bangun ke belakang, ke WC, udah ada di depan keran, bukan di wudhu sekalian, enggak. Aduh, sekalian balik lagi, ya. Dan kalau bisa baca ayat ini, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Itu ayat biasa kalau itu mujarab bagi saya pribadi ya. Itu ayat kalau saya baca itu menghilangkan rasa ngantuk, ya. Atau benar-benar biar semangat kita. Kalau kita benar-benar baca ayat tersebut, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. 97, 98. Kalau bangun tidur aja langsung baca zikir yang tadi, la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wal hamdu kulli syai'in qadir. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Baca zikir itu. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Baca aja, yakin Anda akan hilang semua rasa ngantuk. Ifrit dan jin itu semua ada kabur semua. Nah, wallahu a'lam. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain. Oh, ini ada lagi sudah masuk nih, Ustaz. Mana lebih afdal setelah sholat witir sebelum tidur atau setelah bangun tidur? Tergantung manusianya. Kalau Sayyidina Abu Bakar takut bablas tidurnya, maka beliau witir sebelum tidur. Kalau Sayyidina Umar kan iblis, syaitan takut sama beliau. Kata beliau enggak, beliau ditunda sampai akhir malam. Ya, tergantung kondisi orang, kan enggak bisa disamakan sama orang. Kan gini, kayak orang sakit perut. Antum Pak Bakir, insya Allah mudah-mudahan sehat. Pak Bakir sakit perut, saya sakit perut. Dan penyakitnya sama. Tapi karena fisiknya berbeda, kebutuhan berbeda, maka dosis yang diberikan dokter ini berbeda-beda. Ada yang dosisnya 250, ada yang dosisnya 1000, ada yang dosisnya 5000 biar cepat mati. Itulah. Maka dikasih dosisnya sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan berikutnya dari Pak Asyari. Nah. Dari Banjarmasin. Masya Allah. Kita menghadapi zaman canggih sekarang. Banyak bagi anak-anak remaja, bahkan orang tua juga ikut menggemari atau mengidolakan tokoh, artis atau publik figur yang tidak bermanfaat. Bahkan berlebihan sehingga sosok Rasulullah SAW dilupakan. Ya. Bagaimana menanamkan rasa dalam hati kita untuk sosok Rasulullah SAW sebagai idola?
dan panutan umat Islam agar selalu ada di diri sosok Rasulullah sepanjang hayat kita. Syukran Syekh jawaban. Singkat, waalaikumsalam. Singkat padat jawabannya adalah kenalkan mereka kepada Rasulullah. Mana ada yang kenal Nabi sekarang? Maaf ya, dengan segala hormat. Kenapa kita mengadakan acara-acara maulid ini? Tapi memang acara maulid itu kan bermacam-macam. Acara maulid itu adalah momentum kita, saya pribadi, mengenalkan orang Rasulullah kepada orang. Memperkenalkan Rasulullah begini ke akhlaknya. Maka kadang-kadang saya lihat acara maulid itu hanya cuma urusan politik, apa urusan-urusan yang lain, atau urusan ini itu. Tapi saya jadikan momentum. Saya susah mengumpulkan 12.000 orang untuk hadir kajian saya. Itu sangat susah. Tapi giliran acara tabligh akbar, itu momentum mengenalkan mereka kepada Nabi. Tapi jangan acara maulidnya sampai jam 12 malam. Acara maulidnya mubah, bukan sunnah, bukan wajib. Tapi 14 subuhnya yang wajib. Itu baru. Maka saya selalu setiap acara maulid, saya selalu ingatkan. Kalau kalian tidak berubah, tidak mencintai Nabi, tidak melaksanakan sunnah Nabi, percuma kalian peringati maulid. Kalau kita menghambur-hamburkan uang, acara maulid, berlebih-lebihan makanan, sampai tabzir, sampai lampu, sampai petasan, segala macam kayak nyambut Presiden Korea gitu kan, pakai petasan segala macam, buat apa kamu petasan ustadznya kalau hatinya lemah, ketakutan, kaget dengan petasan kamu, keburu jantungan, meninggal di tempat, kasihan ustadznya. Maka kadang-kadang kita harus dikontrol. Ini jadikan momentum Isra Mi'raj itu mengingatkan, begini perjuangan Nabi, begini perjalanan Nabi, ini sesuatu yang dilihat oleh Nabi. Maka semua acara maulid, pernah saya diundang acara maulid, itu ajaib juga kan. Nah, dia tulis di belakang spanduk besar, peringatan maulid Nabi SAW, meneladani akhlak Rasulullah, penceramannya Syekh Ahmad Al-Misri. Tapi pas anak naik, awal itu pas pilpres kemarin, dibisikin sama jamaah pengurus, Syekh jangan lupa dong bahas yang ini gitu kan, la ilaha illallah. Akhirnya saya bahas tentang Nabi sampai selesai. Dari awal sampai akhir, saya bahas akhlak Nabi sesuai tema. Pas saya turun, antum kenapa nggak bahas masalah ini gitu? Maaf Pak, saya malu sama baginda, sallallahu alaihi wasallam. Antum suruh, saya bahas akhlak Nabi. Masa anak mencela orang? Ini nggak ada urusan anak. Anak sekarang mau menyadarkan umat tentang Nabi. Kalau anak-anaknya sama antum, nama Nabi siapa? Antum cuma hafal nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib. Nah, saya bilang, banyak hal yang antum nggak tahu. Antum belum tentu bisa baca Fatihah dengan benar. Itu yang saya perbaikinya gitu Pak. Itu tugas saya. Kalau masalah politik segala macam, umat udah muak dengan masalah politik. Umat kalau perlu, kalau saya bahas politik, maaf, bisa di TV kok, bisa. Atau di DPR, MPR, ada yang dengar. Tapi kalau di umat, di tengah-tengah orang-orang kampung, ya seharian dia jualan apa segala macam, capek lelah, mau menikmati gimana akhlak baginda dalam jual beli, gimana akhlak baginda dalam sholat, gimana akhlak baginda dalam zikir. Ini masa saya bahas politik, puak dia langsung pulang. Dia pulang, sampai selesai acara, pas selesai acara dia datang, karena ada kebuli, baru dia bungkus. Bawa pulang lagi. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maka itulah yang saya berusaha untuk apa? Menanamkan di setiap jiwa itu siapa Rasulullah. Kalau kita sudah kenal, pasti kita tak kenal maka tak cinta. Kalau kita nggak kenal, bagaimana mencintai? Kalau kita sudah, maka itu bagaimana caranya? Ayo hidupkan di musala-musala, masjid-masjid, di medsos, di mana, bikin. Saya benar kalau ada jamaah, saya bikin lomba tentang Nabi. Orang yang menjawab pertanyaan atau orang yang ngirim, ada yang ketik atau tulisan tangan tentang baginda Rasulullah. Contoh, sejarah Nabi dalam 3 halaman. 4 contoh. Kita kasih hadiah. Itu kita membuat orang buka kitab kembali, buku mempelajari tentang Nabi. Kan dia berusaha meringkas kehidupan Nabi dalam 3-4 lembar. Walaupun kita tahu dia comot-comot dari internet atau dari mana, tapi maaf, dia tetap dibaca tentang Nabi, dia juga kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Harusnya kita kayak kita waktu saya pulang ke Mesir, saya bikin lomba tahfiz Al-Quran. Pikiran saya di kampung saya itu cuma 20 orang habis Quran. Pas saya bikin lomba, Masya Allah hampir 100 orang. Ya salam. Sampai ibu-ibu 30 juz, mungkin lagi. Gendong anak, Bu, ibu siapa yang mau ini ikut lomba? Saya. Lah, ibu, beneran. Udah gendong anak itu menghafal Quran. Anak-anak di sana itu 7 tahun, 8 tahun hafal Quran. Karena kita menghidupkan. Ada lomba-lomba, ada uang, ada di sini Masya Allah, nggak perlu pakai lomba. Nanya, sebut nama 5 ikan, dapat sepeda. Nah, itu kan
Saya enggak, saya mau sebut nama 5 surat dalam Al-Quran plus artinya. Sebut nama putra-putri Nabi, sebut nama zikir atau sebutkan zikir pagi dan petang Nabi, enggak semua, beberapa zikir gitu. Zikir mau bangun tidur, zikir apa itu kan perlu dibangkitkan. Tapi karena kita Masya Allah tidur dalam mimpi atau hidup dalam mimpi. Jadi begitu. Bagaimana kita mengenalkan Nabi? Maaf, bagaimana mengenalkan Nabi? Acara-acara di TV semua pacaran, kalau nggak hantu. Dari awal Anda di Indonesia sampai sekarang cuma hanya 2 yang dibahas. Kalau nggak pacaran, hantu yang dibahas. Maaf, mana ada orang kita di sini berani masuk area kuburan jam 12 malam, jam 1. Takut. Kalau kita di Arab biasa aja masuk kuburan, ya kuburan orang meninggal kok. Nggak ada. Pernah nggak kita lewatin kuburan, Assalamualaikum warahmatullahi kubur, dia langsung bilang, Waalaikumsalam, mampir Pak. Nggak ada yang bilang begitu. Mereka udah meninggal, nggak bersuara kok. Ya. Masa giliran orang maksiat di tengah kuburan tuh, di situ dekat Kokas tuh, tengah malam jam 1, jam 12, narkoba apa segala macam. Nggak ada yang takut. Masa giliran kita dalam kondisi taat kita takut, buat apaan gitu kan. Akhirnya pocong yang diiniin. Ya, pocong. Itu kan lucu, itu melecehkan umat Islam sebenarnya. Tapi kita kurang pinter. Pocong itu pakai apa? Pakaian pocong itu apa? Pak Bakir, Ya. pakaian pocong itu apa? Ya kain kafan. Kain kafan. Yang pakai kain kafan siapa? Umat Islam. Cuma Islam Kenapa aja. sih? Saya kenapa sih nggak pernah lihat pocong di Indonesia itu pakai jas gitu? Mohon maaf ya, dengan Ya. segala hormat. Atau pakai pakaian yang lain. Karena kita dilecehkan, kita diremehkan. Ya, itu yang saya berharap itu kita luruskan pemahaman-pemahaman ini tentang bagaimana kita menyikapi anak-anak kita. Nak, kamu jangan takut. Jangan anak kita jadi pengecut, penakut. Ya, itu karena tidak ditanamin. Maka ya akhi, yang bertanya dari Banjarmasin, semoga Allah meridai antum dan kita semua, silakan hidupkan di daerah antum. Nanti di rumah antum, di RT antum, bikin lomba apa segala macam. Ya, kumpulkan anak-anak di musola, di masjid, bikin lomba. Maaf, kumpulin aja di setiap teman-teman antum 5.000, insya Allah terkumpul uang besar, 10.000 satu orang. Patungan aja, insya Allah Allah bermudah. Bikin lomba di daerah antum. Nanti di rumah saya ada, di sekitar rumah Fulan ada, di sekitar rumah Babakir ada, di sekitar Fulan ada, di Kang Dedi juga ada, di Pak Ari juga ada, di setiap lingkungan kan ada pasti. Ya, insya Allah lama-lama kita menghidupkan. Oh, kita mengingatkan kembali dan membangkitkan semangat anak-anak untuk bisa mengenal dan lebih dekat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi giliran lomba 17 Agustus makan kerupuk. Ya boleh, silakan, itu kan bukan dilarang. Maaf, kadang-kadang saya lihat lomba-lomba 17 Agustus itu sangat memalukan. Melanggar etika ya, sebagai orang Indonesia kita. Ini adab akhlak kita sangat luar biasa, tapi maaf, ikat balon di belakang orang, di ini, aduh gitu, bagaimana ya. Saya kadang-kadang lihatnya, Allah, mereka ketawa lagi lihat begitu. Apa yang diajarin buat anak-anak? Harusnya kan ajarin, sebutkan nama pahlawan Indonesia. Kapan Indonesia merdeka? Ini pertanyaan yang berbobot gitu. Lomba-lomba yang bermanfaat. Bukan lomba makan kerupuk. Ya, walaupun kan makan kerupuk itu bukan haram, tapi kan ada hal yang lebih bermanfaat. Ya, biar otak anak kita itu aktif, bagus, pintar-pintar. Ya, maka kemarin saya salut waktu saya di Palembang, lomba 17 Agustus itu apa? Lomba azan, lomba baca Quran, lomba apa? Itu kan semangat, bagus itu. Menggambar, fotografer, apa segala macam, bikin logo buat masjid. Ada masjid di sana mau cari logo terbaik siapa? Ada anak-anak bikin, anak-anak muda kok, SMP kalau nggak salah kemarin. Hebat sekali. Jadi bahagia kita melihat begitu. Masya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi dimulai dari yang kecil-kecil bisa sekitarnya dulu, Ustaz ya. Iya, antum Babakir bilang benar tapi nggak dilakukan, percuma juga, astagfirullah. Insya Allah nanti Masjid kita Nur Amal kalau sudah jadi, saya akan menghidupkan insya Allah. Mudah-mudahan Babakir 100 tahun ke depan baru meninggal, insya Allah anak yang akan menggandeng antum dan ajak guru kita yang mulia, digendong ya. Tukang madu. Kita ajak beliau dan teman-teman semua, kita hidupkan masjid dengan lomba-lomba. Setahun insya Allah sekali 2 kali kita adain. Insya Allah. Di kajian anak tuh lihat, kadang-kadang ada yang nitip sarung, ada yang nitip Quran, ada yang nitip baju, ada yang nitip tasbih. Kita nanti kasih pertanyaan ke jamaah. Nah, nanti yang jawab insya Allah dapat hadiah. Yang nggak jawab
kena denda. Astagfirullah. Nah, Lanjut ya. Ada pertanyaan lagi saya dari Pak Ainul nih. fadal. Jadi pertanyaannya mohon komentarnya. Jadi ketika saya sujud lama-lama, lalu berdoa pada saat sujud lama, lalu lupa tuh sujudnya rakaat keberapa sih? Bagus. Jangan sujud lama. Sujudnya sebentar. Diperkirakan, kalau dalam fikih kita sebut yubna alal aqal, kembali kepada angka yang paling sedikit. Ini sujud rakaat kedua, berarti rakaat kedua. Rakaat kedua atau ketiga, jadi yang kedua. Rakaat ketiga atau keempat, berarti yang ketiga. Kemudian kalau sholatnya kurang, kata Imam Malik dalam Muwatta beliau, sholat kalau kurang, sujudnya sebelum salam. Kalau sholatnya lebih, sujudnya sesudah salam. Itu pernyataan Imam Malik Ibnu Anas, wafat 179 Hijriah, di dalam kitab Muwatta beliau. Allah. Nah, lalu ditanya lagi, kalau sholat subuhnya telat, masih boleh nggak kita sholat sunnah qobliyahnya? Atau terus langsung sholat subuh aja? Jazakallah khair. Maksudnya, Afwan, ulang lagi. Kalau sholat subuh terlambat nih, bangun terlambat siang, lebih baik sholat qobliyah dulu, boleh dulu, atau langsung masuk ke sholat fardunya? Sebentar, coba ulang lagi, nggak kedengaran tadi. Kalau ketika bangun sholat subuhnya telat, apakah langsung sholat subuh, apa boleh sholat sunnah dulu, sholat sunnah qobliyah? Oh, kalau sudah sholat fardu sudah didirikan, la sholat idza uqimatus shalah. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahihnya, idza uqimatus shalah fala salata illa al-maktubah. Ya. Kalau sudah didirikan sholat fardu, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang diwajibkan. Afwan, pertanyaannya yang terlambat bangun sholat subuhnya sih, misalnya subuhnya sudah jam 6:30 misalnya, bangunnya kesiangan. Nah, ini boleh nggak sholat sunnah dulu atau langsung sholat subuh? Boleh, ya, boleh sholat sunnah, boleh sholat sunnah qabliyah dulu, baru sholat fardunya. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, beliau mengatakan, nama Rasulullah SAW an raka'atayil fajr faqadahuma ba'dama tala'atis syams. Ya. Nah, Nabi SAW tertidur dari sholat subuhnya, maka beliau laksanakan sehabis terbit matahari. Ya. Pernah di salah satu hadis, sahabat melakukan perjalanan malam hari bersama Nabi, biasa gitu, melakukan perjalanan malam hari. Kemudian kata Nabi, siapa yang jagain kita biar kita nggak bablas subuh? Ada, kalau nggak salah, Bilal bin Rabah mengatakan, ana ya Rasulullah, saya akan jagain kalian, biar kalian ana yang bangunin subuhnya. Ternyata beliau bablas tidur juga. Tiba-tiba udah panas, Nabi kaget, lah mana subuhnya gitu kan? Yang jagain kita kemana? Nabi lirik, tidur. Ya salam. Akhirnya Nabi SAW, gimana nih kamu bisa tidur? Ya Rasulullah, yang menghampiri kalian, menghampiriku juga. Artinya rasa tidur itu udah seperti menimpa kalian, menimpa saya juga. Ya, 11-12. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya udah kita sholat, tapi Nabi tidak sholat di tempat itu. Karena mungkin di situ ada ifrit-ifrit atau syaitan-syaitan yang mengganggu, jadi Nabi berpindah dulu. Berpindah tempat, baru Nabi SAW melakukan. Nah, apakah boleh nggak sholat qabliyah subuh dulu? Maksudnya kalau udah bangun jam 6, jam 7, bahkan jam 9 juga dia terbangun, mungkin orang kerja malam atau apa kan, karena orang masing-masing punya ada urusan atau apa. Maka kalau bangun jam 7, jam 8, sholat qabliyah dulu, baru boleh baru sholat subuhnya. Ya. Seperti apa? Hadis riwayat Ibnu Majah juga. Dari Sa'ad bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari kakeknya Qais. Dia mengatakan, kharaja Rasulullah SAW, Nabi SAW keluar, faqimatus salat, fasallaitu ma'as subh. Ya. Kemudian beliau keluar bersama Nabi sedang sholat, atau didirikan sholat fardu, sholat subuhnya. Kemudian beliau mengatakan, fasallaitu ma'as subh, saya sholat subuh bersama mereka. Kemudian Nabi pergi SAW, fawajadani usalli, tiba-tiba habis salat subuh bersama Nabi, saya salat lagi. Lalu beliau berkata, mahlan ya Qais, as-salatani ma'an? Kamu salat 2 kali subuhnya? Kata beliau,
Qultu ya Rasulullah, saya mengatakan ya Rasulullah, inni lam akun raka'atu raka'atay al-fajr. Qala fala idhan. Ya, kata beliau, aku tidak sholat rakaat subuh, qabliyah subuh. Karena beliau pas keluar, Nabi lagi sudah dirikan sholat subuh. Nah, dia ikut. Pas selesai, Nabi nanya, dia kan berdiri lagi sholat 2 rakaat qabliyah subuh, tapi dia harus subuh dia lakukan. Qadha gitu ya. Akhirnya Nabi bertanya, kamu 2 kali sholat subuh apa? Kata beliau, tidak, aku belum sholat qabliyah. Kata Nabi, ya udah kalau gitu. Maka ini menjadi dalil bahwa sholat sunnah qabliyah subuh boleh diqadha. Saking besar pahalanya ya. Karena hadis dalam Sahih Muslim dari Aisyah ummi wa ummul mu'minin radhiyallahu anha, beliau menukil hadis dari Rasulullah, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu qabliyah subuh lebih baik dari dunia beserta isi. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Kita lanjut. Assalamualaikum Syekh. Semoga Syekh selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, ini dari Ibu Klaranita. Apa saja amalan di sepertiga malam yang dapat dilakukan ketika wanita sedang haid? Syukran Syekh. Gampang sekali, tidak boleh sholat. Ya, itu satu. Sudah tidak boleh sholat. Selesai. Tidak boleh sholat. Yang kedua yang menjadi khilaf itu membaca Quran. Nah, kita ada 2 hukum yang berbeda. Membaca Quran dan menyentuh Al-Quran. Kalau menyentuh Al-Quran secara langsung, 4 mazhab haram. Nggak boleh. Tapi kalau membaca Quran, jadi khilaf. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Tapi kalau mazhab Maliki, dan membaca Quran doang ya, artinya dari handphone boleh, pegang Quran menggunakan alas tangan itu, atau sarung tangan, atau dan lain, atau kain, itu boleh. Tambah menyentuh. Artinya cuma baca Quran doang. Murajaah surat Al-Buruj, surat Amma Tasa'alun, Ar-Rahman, Al-Mulk, dan lain. Maka itu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan Imam Asy-Syaukani dan Imam Ibnu Taimiyah. Mazhab Maliki, Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Taimiyah, mereka membolehkan wanita sedang haid untuk baca Quran tapi tidak menyentuh Al-Quran. Maka menurut mazhab ini boleh Anda baca Quran. Dari handphone boleh. Berzikir juga boleh. Beristighfar boleh. Bersalawat juga boleh. Baca buku agama boleh. Buku fikih, buku hadis, tafsir boleh. Selama tafsirnya lebih banyak dibanding ayat-ayatnya. Bukan terjemahan ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, lanjut dari silakan. Pak Arif. Assalamualaikum Syekh. Misal kita mendawamkan salah satu amalan sunnah Rasulullah sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah. Apa bisa jadi asbab kita bermimpi Rasulullah? Itulah yang kita sampaikan. Ingin bermimpi Nabi SAW, cintai Rasulullah, cintai sunnahnya, ya. Selalu bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu akan menjadi salah satu sebab Anda didatangi oleh Rasulullah. Tapi makin kencang amalan itu, makin kencang sholawatnya, makin banyak sholawatnya, Nabi akan datang. Tapi Nabi nggak langsung menampakkan diri sekaligus gitu kadang-kadang. Contohnya ada orang yang sholawatnya sehari cuma 200 kali, 300, 500. Itu masih sedikit. Nabi datang dalam bentuk cahaya, ana Rasulullah, atau saya adalah Muhammad bin Abdullah, dan lain. Tapi lama-lama kalau ditingkatkan zikirnya jadi 1000, jadi 2000, 5000, baru Nabi akan nampak untuk kita. Dan yang melihat Nabi itu tidak harus orang beriman, ya, atau orang yang saleh. Kadang-kadang Nabi datang kepada orang Muslim yang ahli maksiat untuk Nabi menegurnya. Nabi menegur dia, ya, jelas. Nabi menegur orang tersebut, kesalahan-kesalahannya, atau meluruskan orang tersebut, atau mengingatkan kembali. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum Syekh, dari Bapak Karim. Nah. Assalamualaikum Syekh, bolehkah saya bertanya bagaimana melakukan sujud al-sahwi? Sujud al-sahwi itu dua kali. Ya. Sebelum salam kalau salatnya kurang. Ya, kalau kita ragu terhadap salat ternyata salat kita kurang. Itu sujud sahwinya. Apabila ketinggalan sunnah, seperti antum ketinggalan tasyahud pertama. Itu kan sunnah. Maka kalau antum contoh, rakaat kedua harus kan duduk tasyahud. 4 rakaat zuhur contoh. Di rakaat kedua kita duduk tasyahud. Ternyata kita lupa, nggak berdiri, nggak boleh balik lagi. Karena itu diri itu rukun. Sedangkan duduk lagi itu, duduk tasyahud itu sunnah. Kembali dari rukun ke sunnah jadi batal. Maka teruskan aja sholatmu, nanti sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau sholatnya lebih, sujud sahwi sehabis salam. Wallahu a'lam. Nah. Lanjut dari Ibu Zalnetri.
saya sudah tua, kadang lupa rokaat kalau sudah selesai sholat terus ingat kurang atau lebih. Harus Ya, diulang kalau lagi atau bagaimana, Ustaz? tidak, kalau belum berbicara, langsung disempurnakan. Contohnya baru selesai salam, ada orang di sebelah atau anak bilang mah atau ayah atau fulan, tadi kamu sholat 3 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Zaman now sholat zuhur 3 rakaat. Langsung dia berdiri tanpa banyak bicara. Langsung berdiri, sholat 1 rakaat lagi. Nanti sujudnya habis salam. Sujudnya sebelum salam. Karena dia ketinggalan atau dia sholatnya kurang tadi. Allah. Itu kan kalau ada yang Nah, ngingetin, Syekh. Kalau nggak ada orang di sebelahnya gimana, Syekh? ya udah berarti malaikat. Kalau enggak ya Allah alam sawab. Harus kita lebih fokus lagi. Giliran kita hitung duit nggak ketinggalan, nggak lupa. Tapi giliran ini sholat bisa bingung gitu ya umat Islam ini kadang-kadang. Kalau giliran makan, sudah makan belum? Belum. Ya hafal, nggak lupa ya. Udah hitung duit tadi, iya 200.000. Sampai 10 tahun ke depan istri masih ingat. Pernah nggak waktu kamu dikasih uang sama fulan berapa? Dia tahu jumlahnya uang 200.000, 4 lembar, 1 lembarnya 50.000. Ya salam mak hafal. Tapi giliran sholat bingung saya, kenapa mereka bisa lupa? Tabarakallah, itulah kelebihan kaum wanita di zaman sekarang. Bukan curhat ya, Syekh ya? Itu ya. Bukan. Itu kenyataan. Astagfirullah. Kalau Oke, perempuan lanjut. begitu, ingat begitu. Sampai 10-20 tahun ke depan, walaupun udah pikun, tetap masih ingat yang begitu-begitu. Masya Allah. Kesalahan orang. Tapi kesalahan dia nggak pernah. Dia hilang. Pura-pura khilaf. Pura-pura pikun gitu ya. Allah Allah. Lanjut dari Ibu Yasmin. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Nah, ini, Syekh. Cara memaafkan orang yang menyakiti sesama muslim gimana agar hati kita tidak benci sesama muslim? Memaafkannya itu harus belajar ikhlas. Dengan ikhlas itulah sesuatu yang paling berat dihadapi oleh para ulama. Ya, barang siapa melihat dirinya ikhlas, maka ikhlasnya membutuhkan ikhlas. Ikhlas itu berjalan di padang pasir. Nampak bekas, tidak terdengar suara. Harus belajar ikhlas. Harus belajar membersihkan hati. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta, anak, segala macam illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ya, dan ada di YouTube saya bahas 3 kajian tentang bedah kalbu. Ya, hati yang selamat, hati yang sakit, hati yang mati. Ya, Anda bisa menonton ciri-ciri mereka atau ciri-ciri bedah kalbu itu, hati yang selamat seperti apa, hati yang sakit seperti apa, hati yang mati seperti apa, ya mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Maka harus belajar ikhlas. Dengan keikhlasan insya Allah Anda bisa melupakan apa yang dilakukan orang lain. Maafkan orang, Allah akan memaafkan. Allahu a'lam. Insyaallah, ya. Ada lagi nih, Syekh, 2 lagi. Dari Pak Ainul lagi nih. Jika terlalu rindu atau kangen dengan ayah dan ibu yang telah meninggal, apa sunahnya yang supaya selain membaca Al-Fatihah? Jazakallahu khair. Berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunan beliau, seorang sahabat yang datang kepada Nabi Rasulullah, orang tua saya sudah wafat, apakah saya bisa berbakti? Kata Nabi SAW, bisa. Mendoakan mereka, memohon ampun untuk mereka, bersedekah untuk mereka, melaksanakan wasiat baik mereka, menyambung tali silaturahim, atau menyambung tali silaturahim dengan sahabat orang tua kita. Itu mereka pasti akan berbahagia. Ya, membatalkan umrah, membatalkan haji, tapi tidak ada yang namanya menggantikan sholat orang meninggal. Tidak ada. Ya, mengqadha puasa boleh. Ahli waris mengqadha puasanya boleh. Tapi ada kekeliruan daripada masyarakat memahami masalah fikih tentang mengqadha puasa orang meninggal. Contoh, ayah kita atau ibu kita sakit dari bulan Sya'ban sampai Lebaran. Sakit. Dan habis Lebaran meninggal, belum sembuh. Beliau itu tidak ada qadha, sudah selesai. Karena beliau ini dalam kondisi sakit meninggal. Kecuali karena beliau tidak lalai, memang beliau masih dalam kondisi sakit, gugur. Tapi kalau beliau sampai dari Sya'ban, Ramadan sakit, kemudian Syawal beliau sembuh, sehingga beliau melantarkan puasanya, tidak diqadha atau tidak difidyah, maka itu baru kita mengqadhanya atau membayar fidyahnya. Ya, wallahu a'lam. Nah, lanjut, Assalamualaikum, Syekh, dari Pak Afrizal. Bagaimana seharusnya kita membagi waktu antara dunia dan akhirat? Nah, ini. Antum akhirat itu artinya gini,
Allah tidak mau antum berada di masjid 24 jam. Itu tidak. Nabi SAW buktinya begitu. Rasulullah masuk ke dalam masjid di luar waktu salat, fi ghairi waktu salat. Di luar waktu salat. Nabi menemukan ada seorang sahabat, dia lagi duduk, pusing. Kata Nabi apa? Mali araka fi ghairi waktu salat. Kenapa kau duduk di masjid di luar waktu salat? Apa yang kau lakukan di masjid? Itu Nabi berarti. Kata ya Rasulullah, ada punya hutang, punya persoalan hidup, segala macam. Ya, akhirnya Nabi ajarkan. Ya udah kamu berusaha sambil baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl qalabati jaini wa qahri rijal. Itu doa baca untuk menangani hutang. Tapi jangan cuma duduk diam di rumah atau di musola baca doa itu terus. Ya, hujan nggak turun dalam bentuk uang. Kalau hujan turun dalam bentuk uang, atap rumah saya nggak ada kok. Biar duitnya langsung turun di dalam rumah saya. Tapi airnya, hujan itu masih turun dalam bentuk air. Kata Umar bin Khattab. Maka itu yang harus kita lakukan adalah ketika dipanggil hayya 'alas shalah, datang ke masjid. Hayya 'alal falah, datang ke masjid. Selepasnya itu silakan. Maka Allah bilang dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dipanggil salat Jumat atau salat yang lain, datang ke memenuhi panggilan Allah. Wadarul bay', tinggalkan duniamu, jual belimu itu. Dzalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Maka Allah katakan ayat berikutnya, fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai salat, ya udah tunaikan. Maaf, Anda bekerja di kantor, niatkan lillahi ta'ala selama pekerjaan halal, ini gaji halal, insya Allah dapat pahala kok. Ya, ya. Nabiullah Daud karena yakulu amal yadih, ya, yakulu min amali yadih gitu. Nabi Daud itu memakan dari hasil kerja beliau sendiri gitu kan. Ya, maka kita bilang Rasulullah SAW pada saat ibadah ya datang. Maka pekerjaan itu adalah ibadah tapi di luar waktu ibadah. Anda di kantor, udah dipanggil hayya 'alas shalah, Anda nggak datang. Berarti bilang, oh kan pekerjaan ibadah. Iya, tapi di luar waktu ibadah. Ada panggilan lebih tinggi, adalah panggilan Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila memanggil untuk sesuatu yang memberikan kehidupan buat kalian. Nah, maka dunia itu, kalau benar-benar Anda bekerja, niatkan lillahi ta'ala mencari nafkah, insya Allah dapat pahala. Kalau Anda cari nafkah keluar, kita meninggal, na'udzubillah di jalan, disebut syahid. Karena orang syahid apa? Yang mencari, bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Jangan berpikir itu Allah menginginkan kita 24 jam di masjid. Tidak. Kapan kita membangun negara? Kapan membangun ekonomi? Kapan membangun peradaban? Dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Wah, jadi sangat puas sekali Syekh ya terkait sama akhirat ini ya. Bukan hanya bicara amalan yang ada di masjid atau kajian gitu ya. Maaf. Diceritakan dulu bahwa tapi gini, kalau ada tukang sayur gitu, salat subuh datang, salat subuh, selepas itu dia jualan, itu kan nilai ibadah kok jualannya, ya, yang di pasar-pasar itu, selama dia tidak terganggu atau mengganggu panggilan yang lebih tinggi adalah panggilan salat, itu malah ibadah kok. Ya, mereka yang begadang menjaga perbatasan, atau begadang ngurusin orang yang terpapar COVID, atau security yang menjaga perumahan dan lain sebagainya, itu kan luar biasa. Ya, itulah luar biasa. Itu dinilai pahala dan ibadah oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut pertanyaan berikutnya Syekh dari Pak Falhan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Bagaimana mensikapi dengan kondisi saat ini, di mana-mana berjamaah di masjid masih dilakukan dengan berjarak? Nah. Sedangkan dalam berjamaah dirukunkan lurus dan rapat seperti dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya gini, persoalan masalah ini kan gini. Kalau pakai kaidah satu udah selesai urusan. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang dilarang gara-gara darurat jadi melanggar yang dilarang. Gara-gara darurat doang. Jelas itu satu. Yang kedua, merapatkan shaf itu bukan rukun dalam sholat, tapi kesempurnaan dalam sholat. Ya, maka Nabi SAW mengatakan ketika Nabi SAW meluruskan shaf, tarasu wa'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf, ya, luruskan dan rapatkan shaf kalian. Karena kalau shaf itu berantakan, ada yang di depan, ada yang di belakang, itu jadi tidak merapat, itu hati kita ikut berantakan juga, kata Rasulullah SAW. Maka
taswiyatus sufuf min iqamatis salat. Ya. Meluruskan saf itu termasuk daripada kesempurnaan salat. Bukan rukun dalam salat. Karena darurat. Kalau darurat boleh. Tapi kalau tidak darurat itu minimal makruh kata ulama. Bukan haram. Nah, Wallahu a'lam. Mungkin dari saya pertanyaan terkait tadi syuruk Syekh. Nah, Saat sekarang ini kan masjid kita ini lagi renovasi. Apakah diperkenankan kita sholat di aula? Apakah ada boleh syuruk situ Syekh? boleh karena digunakan sementara. Gini, masjid itu adalah tempat sujud. Tapi kalau di musalla itu tidak ada. Maaf, maksud saya musalla dalam arti musalla itu tidak ada kan kita tahiyatul masjid, tapi tidak ada tahiyatul musalla. Benar kan? Maka kata ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa tahiyatul masjid itu di masjid. Tapi kalau di musalla nggak ada tahiyatul musalla. Ya. Maka untuk sementara karena itu kondisi darurat, insya Allah tidak ada masalah kita laksanakan salat isyraq atau syuruk di situ. Wallahu a'lam. Nah. Oke Syekh. Nampaknya pertanyaan sudah dijawab semua Syekh. Dan sekarang sudah masuk ke jam 11.36. Bisa kita lanjut Syekh, mungkin terkait ada penggalangan dana Syekh untuk masjid kita. Fadhil, silakan. Nah, jadi kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saat sekarang ini Masjid Jami Nurul Amal sedang melakukan renovasi rombak total dikarenakan memang hampir rubuh ya, pondasi sudah bergeser sehingga tidak layak dan membahayakan para jemaah. Sehingga kami perlu melakukan renovasi agar jamaah bisa beribadah secara aman dan juga dibuat lebih nyaman insya Allah. Ya, mungkin pada kesempatan ini kami memohon kepada para jamaah untuk bisa ikut partisipasi dalam hal menyisihkan hartanya, dalam hal berinfak. Nah, mungkin Syekh untuk awal ini kebetulan kami punya ini Syekh, punya apa namanya yang jam digital azan Syekh yang bisa dilakukan untuk dilelang Syekh. Nah, mungkin saya bisa bantu share Syekh seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan insya Allah para jamaah yang ikut membantu pembangunan masjid ini, Allah Subhanahu wa taala berikan segala kemudahan dan keberkahan. Dan ini ada jamaah yang menyediakan atau mempersiapkan jam azan digital ya. Itu satu apa dua Pak Baki? Ada 3 Syekh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, bisa kita mulai dari ya para jemaah kalau bisa mulai di atas angka 1 juta, insya Allah bisa dikirimkan oleh Pak Bakir, insya Allah kan ada 3. Terus ada lagi nggak selain ini? Selain ini ada buku ya. Nah ini. Nah, oh iya, kita ada juga alhamdulillah buku Kemuliaan Ahlul Quran. Saya telah menulis buku ini, sudah kita cetak sekitar 10.000. Dan ada sebagian mewakafkan buku ini keutamaan para menghafal Quran, kemudian keutamaan surat membaca Al-Quran, apa pengaruh menjadi penghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan insya Allah buku tersebut akan dilelang mulai dari angka 500.000, itu semua 100% akan masuk ke dalam infak, 80%, 20%. Kalau ini memang 100% murni, langsung akan ditransfer ke rekening masjidnya langsung insya Allah. Bagi jamaah yang berminat, bisa menghubungi nomor kontak Pak Bakir atau yang akan dicantumkan di kolom chat ya. Yes. Apa akan di-share juga? Itu sudah ada di share. Ya. Ya, insya Allah bisa para jamaah yang berminat. Ya, silakan kita bisa mulai para jamaah yang berkeinginan untuk membantu untuk kita mulai dari jam yang tadi ya. Itu ada jam 3 kan? Ada 3 ya. Nah, bismillah para jamaah yang berkeinginan untuk bergabung
untuk membantu. Kita mulai dari angka 1 juta untuk ada 3 jam azan ya, atau jam azan ini bagus sekali, dan ada tulisan Al-Haramain kalau nggak salah ya. Yes. Mudah-mudahan kita niatkan apa untuk orang tua yang telah wafat, atau untuk keluarga kita yang sedang sakit, dengan niat Allah berikan kesembuhan, maka insya Allah Allah berikan segala kemudahan bagi kita semuanya. Ya, para jamaah yang berminat bisa silakan catat namanya dan nomor teleponnya di kolom chat, silakan. Bagi jamaah yang berminat, alhamdulillah. Ini ada Pak Zalnetri. Oh, Ibu Zalnetri, maaf. Nah, Masya Allah, berarti masih kita ada 2 lagi untuk, silakan boleh di atas, boleh 1 juta atau boleh di atas angka tersebut, dipersilahkan insya Allah. Para jamaah nanti bisa kontak nomor Pak Bakir, nanti akan dicantumkan, insya Allah langsung akan segera dikirimkan. Alhamdulillah, barakallah. Pak Ari, Masya Allah, barakallah. Pak Ari 1,5 ya, 1,5 juta. Alhamdulillah. Berarti ini yang kedua ya? Yang kedua sih. Silakan. Berarti masih ada 1 lagi untuk jam digital. Karena itu ada 3 buah, yang ini 2 sudah, tinggal yang ketiga. Insya Allah mungkin itu bukan harga jamnya ya, itu sebagai apresiasi hadiah yang akan diberikan untuk para jamaah yang ikut membantu pembangunan masjid. Dan insya Allah semua apa yang kita infakkan, kita keluarkan di jalan Allah, insya Allah akan kembali kepada kita. Untuk kesehatan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, insya Allah akan menjadi bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan rahmatnya, ampunannya kepada kita semua. Ini foto yang jamaah sedang sholat di luar aula. Kita menggunakan aula sementara di komplek, dan insya Allah mudah-mudahan kalau masjidnya jadi, insya Allah akan manfaatnya lebih besar, dan insya Allah akan setiap harta yang kita keluarkan akan menilai pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Dan mudah-mudahan diniatkan sebelum Anda berinfak, bersedekah, insya Allah diniatkan ya, diniatkan untuk kesehatan keluarga, keberkahan untuk keluarga, dilancarkan rizkinya, atau ada yang sedang ada usaha, diniatkan insya Allah lah permudah usahanya, Allah lancarkan segala urusannya insya Allah. Silakan, masih ada 1 jam lagi yang belum, silakan yang berminat boleh. Kalau seandainya nggak mau sebut angka, boleh, silakan, tidak masalah. Boleh cantumkan nomor telepon, nanti akan dicatat oleh Pak Bakir dan akan dikontak oleh beliau langsung insya Allah. Insya Allah para jemaah yang ingin. Kalau ternyata ada peminat lebih untuk jamnya masih bisa diadakan sih, lebih dari 3 sih. Ya, mudah-mudahan insya Allah, semoga Allah permudah insya Allah. Silakan para jemaah yang ingin mensisakan hartanya, sebagian dari hartanya untuk wakaf atau melanjutkan renovasi Masjid Nurul Amal. Kalau seandainya udah untuk jamnya, silakan bisa dikontak ke nomor Pak Bakir. Nah, sekarang untuk kita lelang bukunya, kita mulai dari angka 500.000. Ini bukan harga bukunya. Bukunya itu harganya sangat murah sekali, tetapi ini sebagai tanda apresiasi, ucapan terima kasih daripada masjid. Buku tersebut, insya Allah saya akan tanda tangani khusus para jamaah yang akan ikut muwakafkan. Saya akan tanda tangani, saya berikan hadiah. Silakan cantumkan nomor, ya, cantumkan nama, mohon maaf, cantumkan nama dan nomor telepon, biar nanti saya tuliskan langsung di awal bukunya itu ucapan terima kasih, dan insya Allah doa untuk anak keturunan kita, keturunan yang bagi mereka yang berinfak bersedekah, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan para jamaah
Ada dari Pak Alhamdulillah. Sukri ya. Pak Sukri, alhamdulillah sudah dapat 2 buah buku. Barakallah, semoga diberkahi Allah SWT. Pak Sukri beserta keluarga sudah mendapatkan 2 buku, sudah berminat beliau 2 buku Kemuliaan Ahlul Quran. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Jazakumullah. Nah, baru lagi Pak Ainul Yakin. Iya, berarti kita dapat 2 buku. Buku ini boleh untuk dimiliki sendiri, boleh diwakafkan untuk pesantren atau anak-anak yang menghafal Quran. Insya Allah di situnya akan Anda meraih pahala daripada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu jadi motivasi sebenarnya buku ini. Kemudian Ahlul Quran itu motivasi buat anak-anak. Apa pengaruh dia menjadi hafiz Quran, faidah membaca Al-Quran, kemuliaan orang penghafal Quran dan lain, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan para jemaah. Nah, ini Ya, lokasi kalau- masjid kami yang lama ya. Iya, ini foto masjid yang lama. Karena sudah tidak layak digunakan buat ibadah, maka ini direnovasi insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semuanya. Ya, kita berikan kesempatan bagi jamaah, mungkin ada yang tidak mau mencantumkan namanya atau nomornya dan lain. Nanti insya Allah silakan Pak Bakir boleh masukkan mengetik nomor nomor antum. Ya, silakan Bisa dikirim di kolom chat lagi. Sudah di chat, baik. Boleh dikirim ulang bagi jamaah yang ingin. Silakan. Nah, silakan bagi jamaah yang berminat, insya Allah bisa di atas angka yang kita sebutkan atau di bawah angka tersebut, insya Allah bisa dikomunikasikan dengan Pak Bakir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kemuliaan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa Amin. WA atau ada yang mau bersedekah berinfak, bebas insya Allah, mau 50.000, mau 100.000, mau 20.000, mau 10.000 juga, insya Allah Allah akan menarik semua apa yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi, mudah-mudahan Allah senantiasa meridai kita, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah mau memasuki waktu zuhur, kita berdoa bersama Pak Bakir. Tinggal nanti kalau ada yang mau berminat para jemaah bisa menghubungi Mbak Bakir langsung ya, atau Silakan. bisa kontak nomor yang sudah dicantumkan di kolom chat tadi insyaallah. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع آمين. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم بارك فينا وفي الحاضرين اللهم اجعل هذا الجمع مرحوم وتفرقنا من بعده معصوم اللهم يسر لنا أمور واشرح لنا الصدور ووفقنا لكل عمل غفور اللهم كما جمعتنا في الدنيا على الطاعة اللهم اجمعنا في آخرتك في الآخرة في جنتك ودار مقامتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan pertemuan insyaallah mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga para jemaah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu taala a'la wa a'lamu as-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi terima kasih Syekh atas Barakallah. waktunya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Jazakallah khair para Amin wa jemaah iyyakum ya Rabb. yang telah berpartisipasi atau hadir dalam acara hari ini. Sekali lagi kami ingatkan bahwa yang ingin berinfak bisa transfer ke rekening BSI dengan nomor 713 809 4876 atas nama Masjid Nurul Amal. Atau bisa juga hubungi kami di nomor 0818 22 1881. Atau bisa juga kunjungi website kami di www.nurulamal.my.id. Demikian kami sampaikan, ini menjadi akhir acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita baca bersama doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bismillah, kita bisa ketemu lagi dalam acara berikutnya dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Keberkahan. Amin. Amin. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Um, Recording stopped.